Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nabila Burhan dari kelas 12 IPS 5 akan menjawab soal ulangan. Upaya bangsa Indonesia mengatasi disintegrasi bangsa dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan antara lain: yang pertama, meningkatkan rasa toleransi antar umat beragama, suku, dan ras, meningkatkan rasa nasionalisme, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dan menegakkan hukum berdasarkan Pancasila dan tidak mementingkan suatu golongan tertentu. Salah satu contohnya yaitu PKI Madiun 18 September 1948. Sebab terjadinya yaitu pada awalnya pemerintahan Amir Syarifuddin berniat mendirikan negara komunis. Hal ini dibuktikan dengan adanya pendidikan politik bagi TNI. Yang kedua, ketidakpuasan terhadap hasil Renville, di mana pada saat itu kabinetnya adalah kabinet Hatta. Kemudian yang ketiga, Amir Syarifuddin kemudian melakukan oposisi dan membentuk FDR atau Front Demokrasi Rakyat, dan Musso bergabung dengan FDR membuat beberapa kebijakan yang pada intinya mendukung ide-ide komunis diterapkan di Indonesia. Puncaknya dengan diumumkan Republik Soviet Indonesia dengan tujuan beruntukkan Republik Indonesia yang merupakan hasil proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan diganti dengan komunis. Cara mengatasinya yang pertama, Soekarno-Hatta melalui pidatonya memberikan pilihan kepada rakyat untuk memilih antara Soekarno-Hatta atau PKI Musso. Yang kedua, Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto dan Sungkono mengerahkan pasukan TNI. Madiun berhasil direbut pada tanggal 30 September 1948. Soal yang kedua yaitu peran tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia. Yang pertama, Bung Tomo, 1920 sampai 1981. Pahlawan pejuang kemerdekaan ini yang memegang komando dalam melawan kembali tentara Nica. Yang kedua yaitu Sultan Syahrir, 1908 sampai 1966, merupakan pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai orang yang mengorganisasi kemerdekaan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Sultan Syahrir turut membangun jaringan untuk mempersiapkan diri merebut kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang. Yang ketiga yaitu Muhammad Hatta, 1902 sampai 1980. Pahlawan nasional yang diakap dengan panggilan Bung Hatta ini sangat berperan besar dalam kemerdekaan Indonesia. Semangat serta patriotisme Bung Hatta tumbuh sejak muda, memuncak sejak dalam kegiatan organisasi pergerakan nasional hingga mendampingi Soekarno dalam melawan penjajah. Kemudian yang keempat yaitu Soekarno, 1901 sampai 1970. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang berperan aktif sebagai proklamator kemerdekaan pencetus dasar negara Pancasila. Meski sempat menjadi tahanan politik di Bandung, Soekarno dinilai gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian yang kelima yaitu Ki Hajar Dewantara, 1889 sampai 1959. Beliau merupakan pahlawan pejuang pendidikan. Sepanjang hidupnya, Ki Hajar Dewantara juga menjadi anggota aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia. Perguruan Taman Siswa merupakan hasil kerja kerasnya dalam memberikan pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia yang saat itu tidak dapat mengenyam bangku sekolah. Kemudian soal yang ketiga yaitu Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal. Perbedaan sistem pemerintahan antara pemerintahan awal kemerdekaan dan demokrasi liberal adalah pemerintahan awal kemerdekaan menggunakan sistem presidensial, di mana Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Masa pemerintahan ini sejak 1945 sampai 1950. Sejak 1950, Indonesia mengubah sistem pemerintahan dengan sistem pemerintahan parlementer, di mana Perdana Menteri pertama adalah Syahrir. Pemerintahan parlemen ini berlangsung selama 9 tahun. Perubahan sistem pemerintahan tersebut, yaitu presidensial ke parlementer, erat hubungannya dengan kedatangan sekutu, yakni Belanda Inggris yang berusaha memecah belah wilayah kedaulatan Republik Indonesia, sehingga RI sempat mengubah bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Serikat. Ada banyak sekali perubahan yang terjadi sejak awal kemerdekaan hingga sampai demokrasi liberal. Perbedaan yang paling mencolok yaitu pada masa awal kemerdekaan sangat banyak terjadi pemberontakan yang ingin menggantikan posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan banyak sekali masyarakat yang belum setuju dengan adanya Pancasila dan sebagainya. Sedangkan di demokrasi liberal sudah mulai tersusun sesuai dengan kebijakan-kebijakan negara yang dimana udah ada kabinet dan lain-lain. Itulah penjelasan saya dan jawaban saya mengenai ulangan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.